Jika belum upload video baru, itu tandanya saya banyak kesibukan dan nggak usah request. Request itu pantasnya pas sama pengamen. Dengarkan saja apa yang ada. Sebenarnya banyak video yang belum kalian tonton. Kalian aja nggak tahu. Caranya gimana? Buka saja di playlist. Di situ nanti numpuk judul banyak. Untuk yang komentar, yang baik-baik saja. Nggak usah menghina yang berkisah. Percuma. Karena apa? Nggak tak tampilkan. Tak hapus. Lalu tak blokir. Jadi kedepannya kalian nggak bisa komentar lagi. Nah, kalau bisa, setiap komentar itu tinggalkan nama dan nomor HP. Nanti akan saya masukkan ke HP dan nanti akan terpaut dengan WA saya, dan di situ akan ada berita-berita terbaru tentang NR atau video-video terbaru. Sayyid Iskandar iku kakange Sayyid Ali Azhar, paham? Mulane nek ziarah nang kono cek ero. Paham ya? Apa kelebihannya Sayyid Iskandar dengan yang lainnya? Sayyid Iskandar itu pejuang, kemudian alim. Beliau itu kalau dibilang seperti Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu seorang tabi'in atau sahabat. Dibilang sahabat tidak, karena nggak pernah ketemu Kanjeng Nabi, walaupun hidup sezaman Kanjeng Nabi. Apa yang harus kita dengarkan saja ceritanya dan kamu tiru nanti. Uwais Al-Qarani itu selalu kepingin ketemu Kanjeng Nabi, tapi nggak ada kesempatan. Karena apa? Selalu merawat ibunya, dan ibunya nggak pernah mengizini Uwais Al-Qarani untuk pergi terlalu lama. Karena apa? Ibunya buta dan sangat tua. Paham ya? Dan sangat tua. Sampai kangen nang Kanjeng Nabi, tapi nggak pernah bisa ketemu. Tapi akhirnya sowan nang Kanjeng Nabi, tapi gak ketemu nang Kanjeng Nabi. Saking cintai nang Kanjeng Nabi, saking cintanya ke Kanjeng Nabi, setiap ada orang yang habis ke Madinah dicegat di tengah jalan oleh Uwais seperti begal. Kamu dari mana? Dari Rasulullah. Kamu ketemu? Iya ketemu. Coba tangan kamu mana? Ada apa? Tangan kamu mana? Langsung tangannya teman tadi diciumi. Kamu sudah salaman sama Rasulullah? Iya, diciumi. Uwais jangan gini. Enggak, aku enggak niat nyium kamu. Karena tangan kamu tadi habis nempel dengan tangannya Rasulullah. Itu loh, tanda sangat mencintai Rasulullah. Lah sama dengan Iskandar, ya toh? Iskandar itu bin Ali Akbar. Ali Akbar bin Sulaiman Mojo Agung. Ya toh? Ya, kemudian kalau Sulaiman itu rujukannya ke Abi Bakar Basaiban. Makanya dari keturunan Sayyid Ali Akbar, Sayyid Ali Azhar, Sayyid Badruddin, dan Sayyid Abdullah, itu semuanya bermarga Basaiban. Makanya jangan heran seumpamanya ada salah satu orang terus semua atau semuanya bermarga siapa, Mas siapa, Basaiban. Itu berarti keturunan dari Sayyid Ali Azhar, Sayyid Ali Akbar, dan semuanya. Sama dengan itu, Sayyid Iskandar itu terlalu sayang dengan ibunya. Maka beliau selalu merawat ibunya dengan membantu merawat adik-adiknya. Waktu itu Sayyid Ali Azhar juga masih kecil, ya, dia didik ngajinya. Dan kelebihan Sayyid Iskandar itu adalah suka ngaji dan nahwunya luar biasa. Ya, nahwunya sangat luar biasa, ilmu alatnya sangat luar biasa. Perawakannya tinggi, putih, bersih,
Ada yang mengatakan hampir seperti Arab. Nah, kalian tahu makamnya ada berapa di Bungkul? Ada 2, sebenarnya 3 gitu ya. Jadi selalu memperhatikan orang tuanya. Apa kekurangan ibunya, pasti dia yang pertama kali jangkepi atau nuruti karepe wong tuwa. Di samping alim, di samping belajar, sama dengan keponakannya namanya Mujahid. Di situ makamnya Sayyid Mujahid bin Ali Asghar. Berarti Mujahid ini adalah putra dari adiknya Sayyid Iskandar. Itu jenenge apa? Ponakan ta? Nah, itu ponakannya itu juga alim. Saya pernah cerita tentang buyut Mujahid. Saking alime, setiap belajar kitabnya pasti basah. Karena apa? Sayyid Mujahid itu sama dengan Mbah sini, yaitu Mbah Haris, ayahnya Bunyai Mas Laila. Kata Yai Hajar kalau ngomong sama saya, mbahmu biyen iku kitabe telesai. Iku Muhammad rungokno. Kitabnya itu basah terus. Kenapa? Yai, ayahmu itu lucu, mbahmu itu lucu. Kalau belajar nggak paham, nggak akan berdiri dan nangis. Ditangisi kitab itu. Kok gini sih kamu itu? Dilokno kitab itu. Kamu membenci aku tak? Sama dengan Buyut Mujahid, kamu benci aku tak? Kok sampai aku nggak paham kayak gini? Nangis. Itu Mbah Haris itu. Ahli sholawat. Ayahnya ibu, ayahnya Bunyai Mas Laila itu. Mulane gak heran kalau putra-putranya seneng ngaji, seneng mondok. Paham? Gitu, nangis. Nangis iku nak ketinggal dolin kon. Jangan gitu, paham? Oh, tinggal koncoku aku. Jadi ono sleng. Ngono saiki nangis e, paham? Nah, saya lanjut itu ya. Makanya meniru para ulama-ulama dulu itu jangan niru cuma dedoye tok. Paham ya? Jangan niru dedoye tok percuma. Kemudian Sayyid Iskandar itu setiap ada perkara gak pernah melibatkan keluarga. Ikut contoh ya, gak pernah melibatkan keluarga. Kalaupun nyawanya itu terancam, ibu gak pernah tahu, saudara juga gak pernah tahu. Harus dia tanggulangi sendiri. Kalaupun terbunuh, biar saya saja yang terbunuh, orang lain gak ikut-ikut. Dulu itu Sayyid Iskandar tempatnya di Ndrosmo sini, tapi akhirnya gara-gara ada peristiwa, ya, gara-gara ada penjajahan Belanda, akhirnya ibunya diasingkan di 2 tempat sama Sayyid Iskandar. Biar apa? Biar terlepas dari kejaran Belanda. Gitu. Kenapa kok dikejar Iskandar itu, Sayyid Iskandar? Karena luar biasa, Sayyid Iskandar itu punya ilmu yang tahan peluru, tahan tembak, tahan pukul, dan tahan sembarang. Bahkan Sayyid Iskandar itu punya ilmu, kalau sekarang dunia persilatan namanya rawi rontek. Tahu rawi rontek? Rawi rontek itu jika dibunuh hidup lagi, jika dipotong maka kembali lagi. Dulu sebelum Sayyid Iskandar itu besar, Belanda sudah ketakutan dengan ayahnya. Siapa? Sayyid Ali Akbar. Sudah takut dengan ayahnya karena sudah terbukti ayahnya itu anti semuanya. Baik santri, tamu-tamu semuanya bergerak melawan Belanda. Kalau Sayyid Ali Akbar bilang A, semuanya A. Makanya di Ndrosmo ini masih ada peninggalan Sayyid Ali Akbar berupa sumur. Sumur itu sekarang sudah ditutup permanen. Karena apa? Dulu itu setiap ada mau perang sama Sayyid Ali Akbar dibilang, ayo minum air ini dulu. Minum air sumur, dan semuanya yang minum air sumur itu ditembak, di semuanya enggak kenapa-kenapa. Dan sumurnya masih ada. Tahun 60 lebih dulu ada nyai mas dalam yang mencuci masakan, baik itu kerai, timun atau apa, habis dicuci air sumur itu ternyata dipotong dengan pisau nggak bisa. Kemudian ayam habis dimandikan dengan air sumur itu juga nggak mempan. Itu ya, akhirnya dikhawatirkan anak-anak Ndrosmo dulu waktu tahun 60-an lebih itu minum air sumur dibuat tawuran. Nah itu kan bahaya itu. Akhirnya ditutup permanen sekarang. Dulu Sayyid Ali Akbar perjanjian dengan Belanda. Belanda takut, ya saya nggak akan ganggu Belanda asal kalian tidak mengganggu Ndrosmo. Makanya Ndrosmo paling aman dulu.
Belanda nggak berani masuk dengan rombongannya karena sudah ada perjanjian dengan Sayyid Ali Akbar untuk mengistimewakan daerah Sidosermo. Dan sampai sekarang kertas perjanjian antara VOC Belanda dengan Sayyid Ali Akbar masih ada di Belanda, dan fotokopiannya dibawa keluarga sini, ada di keluarga Sidosermo sini perjanjian. Jadi ini bukan cerita fiktif, ini cerita asli, ada buktinya perjanjian untuk mengistimewakan daerah Sidosermo. Artinya Sidosermo tidak kena pajak. Jadi dulu itu Sidosermo kena, apa itu pihak-pihak lain kena pajak dari Belanda, tapi Sidosermo enggak. Nah, perjanjian itu lama dituruti oleh Belanda. Akhirnya Sayyid Ali Akbar sudah nggak ada, ditahan di daerah Belanda. Ya, sekarang tinggal anaknya. Dikira Belanda itu anaknya nggak kayak seperti ayahnya. Tapi apa yang terjadi? Said Iskandar membabi buta ketika melawan Belanda dengan adiknya, dengan kakaknya Sayyid Badruddin. Said Iskandar itu kalau marah, paling marah jika ibunya digoda atau jika ibunya didolimi. Pokoknya intinya ibunya. Makanya Sayyid Iskandar punya perjanjian baru lagi karena Belanda sudah kewalahan melawan Sayyid Iskandar. Ditembak gak mempan, dihukum apapun gak mempan. Paham? Akhirnya begini, ada orang berkhianat bilang gini, ini kan Belanda sangat-sangat mikir gimana caranya nangkap Sayyid Iskandar ini. Ternyata nggak bisa, ditangkap nggak bisa, diapapun nggak bisa. Akhirnya ada yang bilang gini, kamu gampang kalau nangkap Sayyid Iskandar, pasti nurut. Apa? Ibunya tangkap. Itu, ibunya tangkap. Akhirnya ditangkap dengan Belanda, ibunya. Waktu itu Sayyid Ali Asghar masih belum lahir. Paham? Belum lahir. Sayyid Ali Asghar masih belum lahir. Ibunya ditangkap, dibawa ke tempat penangkapan di daerah sini, daerah itu loh, nggone air itu loh, bagus. Bukan loh, nggone rel sepur kan ada pintu air daerah situ itu. Ada yang bilang di daerah sini. Ketika ibunya ditahan, harapan Belanda adalah biar Sayyid Iskandar itu takut dan wedi atau takut dan nurut, gitu. Akhirnya dipanggil. Nurut juga memang Sayyid Iskandar, nurut. Kamu tahu kamu tak panggil ke sini? Iya. Ibumu di mana? Kalian tahan. Ibu kamu nggak akan saya apa-apain jika kamu nurut. Itu jika kamu nurut. Maksudnya nurut apa? Kamu harus menyerahkan diri ke Belanda. Itu harus menyerahkan diri ke Belanda karena kamu sangat meresahkan kaum kita, meresahkan Belanda. Ya, saya nurut. Lepaskan dulu ibu saya. Saya lepas. Kalau kamu lepas, maka saya nurut. Tapi ketika belum kamu lepas detik ini juga, maka saya marah detik ini juga. Saya nggak peduli kamu bawa apapun. Ya sudah, dilepaskan ibunya. Akhirnya Sayyid Iskandar dihukum mati, ya, dengan dihadapkan ke para regu tembak. Peluru sampai habis nggak mempan. Akhirnya ada yang bilang, pengkhianat itu sudah bilang, kalau kamu ingin membunuh Iskandar harus pakai peluru dari pring, ngerti pring? Bambu. Bukan peluru yang dari besi, bukan peluru dari emas, tapi dari bambu. Akhirnya bikin peluru dari bambu, ditembakkan, akhirnya mati. Nah, ketika Sayyid Iskandar wafat, pejuang-pejuang itu nggak menyerah. Teman-teman Sayyid Iskandar termasuk anak buah daripada Sayyid Badruddin itu nggak menyerah. Semakin membabi buta untuk membalas dendam ibaratnya. Akhirnya Belanda bilang gini, ini gimana ya, Iskandar sudah meninggal kok masih ada perlawanan. Udah,
kita tangkap saja lagi ibunya. Buat peringatan buat semuanya pengikut Iskandar, kalau nggak ingin Ibu Iskandar meninggal, Ibu Iskandar sama dengan Ibu Badruddin itu, paham? Biar nggak melawan lagi. Nah, akhirnya ditangkap lagi. Ibu Sayyid Iskandar ditangkap lagi. Setelah ditangkap, apa yang terjadi? Sayyid Iskandar hidup lagi. Paham? Padahal sudah dikubur. Ya, akhirnya hidup lagi. Yang namanya Belanda dihabisi di daerah dekat Ampel sana, kemudian di daerah sini instalasi tempat Belanda dihabisi semua. Belanda banyak yang dibunuh. Katanya mati kamu. Aku akan hidup ketika kamu menyakiti ibuku. Paham? Kapanpun itu akan hidup. Aku akan hidup kalau kamu menyakiti ibuku. Akhirnya dihabisi semuanya. Belanda kocar-kacir dengan serbuan Sayyid Iskandar tadi. Setelah itu ibunya dilepas. Lepaskan ibu saya. Saya akan berhenti. Gitu. Saya akan berhenti. Nah, ibunya dilepas. Sayyid Iskandar pulang ke rumah menjaga ibunya lagi. Nah, Sayyid Iskandar itu setiap habis berperang sama Belanda pasti merebut senjatanya. Senjatanya direbut dan diberikan para pejuang. Gitu ya. Diberikan ke para pejuang dengan cara apa? Diberikan ke sahabatnya namanya Baedor. Nah, itu Baedor itu makomnya ada di Bungkul, dekat antara Sunan Bungkul dan Sayyid Iskandar. Di antara itu ada makamnya Baedor. Masih keponakannya. Ada yang mengatakan Baedor itu masih putra dari Sayyid Badruddin, kakak Sayyid Iskandar. Paham? Kenapa kok dikatakan Edor? Kenapa? Edor itu karena Baedor itu karena orangnya besar, gemuk. Paham? Orang gemuk itu kalau berjalan gimana perutnya? Goyang-goyang sampai diejek temannya edar-edor gitu loh. Melaku rek wetengmu edar-edor. Desanya gede nih. Makanya disebut Mbah Edor. Mbah Edor itu bantu apa? Dengan siapa itu? Sayyid Iskandar tadi. Bantu apa? Bantu apa itu membagikan senjata ke para pejuang, karena pejuang dulu kan nggak punya senjata, gitu loh, nggak punya senjata. Dengan cara pistol, Mbak Edor dulu itu jualan kue. Nah, kue itu besar-besar. Kalau yang beli itu orang Belanda atau orang kaya harus bayar. Tapi kalau yang beli itu pejuang, gratis, dan di dalam kue itu ada pistolnya. Pemberian dari Sayyid Iskandar yang merebut dari Belanda tadi dan dimasukkan ke kue, gitu ya. Nah, setiap ada pejuang mau beli apa? Kue kocor. Nah, kue kocor besar itu akhirnya di dalamnya ada pistolnya. Seneng kan pejuang? Pejuang seneng kayak gitu. Akhirnya pejuang punya senjata berdasar dari beli kue kocor tadi yang di dalamnya ada senjatanya. Paham ya? Nah, selama berjuang akhirnya ini masa pertama Belanda yang wegah dengan Sayyid Iskandar, padahal dulu sudah pernah mati, meninggal kok masih hidup lagi. Akhirnya rembuk-rembukan, Sayyid Iskandar nggak ada di Trosmo, Sayyid Iskandar ada di Bungkul sana. Belanda musyawarah akan membumi hanguskan Trosmo dengan cara menangkap orang-orang sipil-sipil di daerah Trosmo sini. Punya rencana seperti itu. Sayyid Iskandar tahu, oh Belanda ini mau rencana masuk ke Trosmo dan mau menangkap orang-orang kecil-kecil, sipil-sipil. Itu hebatnya Sayyid Iskandar, banyak mata-matanya. Akhirnya segera beliau ke Trosmo. Ke Trosmo dengan cara apa? Trosmo diumeti. Itu apa diumeti? Dikelilingi dengan
baca-bacaan apa saya nggak tahu, walaupun beliau alim, walaupun ahli ngaji, walaupun ahli nahwu, tapi beliau juga mampu punya ajian-ajian kayak gitu. Setelah dikelilingi terus semua itu, akhirnya nantinya itu Belanda datang ke Ndrosmo. Apa yang terjadi? Kampung Ndrosmo hilang. Yang terlihat adalah rawa-rawa. Padahal Belanda bersama dengan penunjuk jalan, guide, di mana tempat Ndrosmo. Sudah ditunjukkan di sini, tapi Ndrosmonya hilang. Yang ada cuma lautan, terlihat lautan atau terlihat rawa-rawa. Mana Ndrosmo? Ya di sini. Lihat aja. Kalau orang-orang biasa lihat Ndrosmo, itu kan Ndrosmo, Pak. Si Ndrosmo kan itu. Dikuaplak dengan Belanda. Matamu nggak lihat, itu rawa-rawa gitu loh. Ada yang melihat kayak hutan gitu. Itu adalah hasil pertolongan Allah dari munajatnya Sayyid Iskandar. Itu kelebihannya ya. Nah, akhirnya perang terus sama Belanda. Akhirnya ketika perang, Belanda menculik ibunya Sayyid Iskandar lagi, karena begitu puyengnya Belanda itu, paham? Menculik ibu. Nah, ketika diculik, Sayyid Iskandar marah-marah lagi, dihukum lagi, ditembak lagi, nggak kenapa-kenapa, paham ya? Akhirnya Sayyid Iskandar begini, kamu bisa membunuh saya dengan catatan perjanjian dengan saya. Dulu kaum kalian berjanji dengan ayah saya untuk mengistimewakan Ndrosmo. Sekarang saya ingin ada perjanjian lagi untuk mengistimewakan kampung Ndrosmo, jangan kamu usik. Terpaksa Belanda menuruti, yaitu ada perjanjian kedua antara VOC dengan Sayyid Iskandar. Kalau yang dulu dengan Sayyid Al-Akbar, sekarang ganti dengan Sayyid Iskandar. Akhirnya perjanjian. Satu, perjanjian juga punya persyaratan, Belanda juga punya persyaratan. Ya, aku nurut dengan peraturanmu, asal satu, kamu dihukum mati. Gitu. Nomor dua, saya nggak akan menangkap ibumu lagi. Itu ceritanya. Ya wis, terserah. Nyawaku akan saya berikan asal kamu memenuhi perjanjianku, yaitu kamu nggak boleh mengganggu ibu dan kampung Ndrosmo. Dah, tanda tangan. Tanda tangan perjanjian kedua itu. Paham? Akhirnya Sayyid Iskandar dihukum mati, nggak bisa mati. Ketawa tok Sayyid Iskandar. Udahlah, saya nggak akan mati kalau belum waktunya mati. Tapi kalau kamu ingin bunuh saya, gampang. Gampang saja. Potong tubuhku. Ya, potong tubuhku 3 bagian. Habis ditembak dengan pring, peluru bambu tadi, akhirnya meninggal, kepalanya dipotong, perut dipotong. Berarti 3, kepala, perut, dan kaki. Ya, kemudian dikuburkan. Nah, akhirnya nggak hidup lagi memang. Nggak hidup lagi. Akhirnya Belanda merasa menang. Nah, ini kan bebas, ini nggak ada Sayyid Iskandar. Nggak taunya, ya, saudara Sayyid Iskandar itu kan banyak. Dan murid-muridnya juga banyak ikut berjuang terus. Akhirnya Belanda punya pikiran kotor lagi. Kita kita tangkap aja ibu Iskandar, mumpung Iskandar nggak bisa hidup lagi. Akhirnya Belanda pesta pora, minum-minuman, dan merasa Iskandar nggak mungkin hidup lagi, gitu, tahan. Tapi yang terjadi adalah Sayyid Iskandar hidup lagi. Walaupun tadi sudah dipotong menjadi 3, yang katanya Sayyid Iskandar nggak akan hidup lagi jika tubuhku kau potong, gitu. Tapi kok hidup lagi? Akhirnya diserbu Belanda tadi dengan Sayyid Iskandar dan teman-temannya. Belanda tanya, katanya kamu nggak bisa hidup lagi. Selamanya aku akan hidup lagi jika kamu mempermainkan ibuku. Taruhanku adalah ibu. Kalau rumah kamu bakar, ternakku kamu bunuh, atau siapapun kamu bunuh, saya nggak ngurusi. Tapi kalau ibuku kamu ganggu,
kapanpun aku bisa hidup lagi. Saya nggak akan hidup lagi jika kamu nggak ganggu Drosmo. Nomor 2, nggak ganggu ibuku. Tapi jika kamu ganggu ibuku, maka kapanpun aku akan hidup. Nah, dari situ loh Belanda wis kapok, nggak mau mengganggu ibunya. Akhirnya Said Iskandar berserah diri, dibunuh oleh Belanda, dan pesan Said Iskandar, pisahkan aku dengan lautan. Akhirnya dipotong menjadi 3, kepala dan tubuhnya ada di Bungkul, kakinya ada di Koanyar, Madura. Paham? Nah, tapi kata Iskandar, gitu pun jika kamu masih mengganggu ibuku, maka aku tetap hidup. Makanya sampai Said Iskandar wafat, sampai lama nggak berani ganggu ibunya lagi. Nah, sedangkan saudaranya tadi, Mbak Edor tadi merasa kesepian karena ditinggal oleh saudara perjuangannya, yaitu Said Iskandar tadi. Maka Mbak Edor tadi berjuang sendiri, walaupun sudah agak udzur umurnya. Jadi selama itu beliau masih tetap jualan apa? Jualan kucur. Kalau yang beli orang Belanda, maka harganya mahal. Kalau yang beli orang kaya, harganya mahal. Tapi kalau yang beli pejuang, digratiskan. Dan di dalamnya ada senjata agar untuk berjuang. Suatu ketika pagi-pagi Mbak Edor kan membantu ibunya, membantu ibunya masak. Nah, ketika nyuci beras Mbak Edor tadi, tiba-tiba berasnya itu seakan-akan menjadi emas. Kalau orang sekarang, jadi beras itu seperti kayak jemerut sama emas banyak itu. Batangan kayak beras itu, emas sama batu-batu mutiara. Kalau orang sekarang kira-kira ngususi kok jadi gitu gimana? Langsung lali dalane pondok kon. Iya. Nah, sedang Mbak Edor bilang gini, ya Allah, bukan ini yang saya minta. Saya ingin mati dalam kondisi husnul khotimah. Akhirnya setelah beras itu tadi, Mbak Edor baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, meninggal di samping sumur di daerah Bungkul sana, dan meninggalnya dalam kondisi husnul khotimah dan dimakamkan di situ. Makanya itu perjuangan Said Iskandar dan Mbak Edor. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama, asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan. Betapa hatiku